Saat dia bangun ada seorang pria super tampan yang telanjang bulat berbaring di sampingnya dan pria ini ternyata adalah satu-satunya Duke di Kekaisaran dan sekarang dia ingin Ripley bertanggung jawab padanya saat Ripley membuka matanya. Dia menyadari telah bertransmigrasi ke dunia novel. Dia terbangun oleh teriakan keras pelayan sambil menatap pelayan yang asing baginya. Yang datang untuk membantunya membasuh muka Ripley benar-benar bingung mengira dia sedang bermimpi. Sampai jarinya menyentuh permukaan air yang dingin, barulah dia sadar bahwa semua ini nyata. Sylvia mengingatkannya bahwa dia harus menghadiri pesta ulang tahun Nona Etoile hari ini. Mendengar nama ini Ripley langsung waspada. Karena nama itu sama persis dengan nama protagonis wanita di novel yang pernah dia baca. Jadi dia cepat-cepat bertanya pada Sylvia untuk memastikan apakah Etwal adalah putri Baron Haley dan berambut pirang serta bermata biru. Lalu dia mendapat jawaban iya dari Sylvia, dan Sylvia juga memberitahunya bahwa Etwal awalnya adalah seorang yatim piatu yang tak sengaja menyelamatkan Baron Haley dan akhirnya diadopsi sebagai putrinya setelah berulang kali memastikan bahwa Etwal adalah memang protagonis wanita dari buku itu. Hati Ripley mencelos merasakan firasat buruk karena ini hampir identik dengan isi novel yang pernah dia baca. Di dalam novel Putri Baron Etwal tidak sengaja bertemu dengan Duke yang tampan tapi gila. Mereka mengalami serangkaian peristiwa mendebarkan lalu jatuh cinta. Tapi Etwal dijebak oleh karakter pendukung wanita yang jahat. Untungnya sang Duke menyelamatkannya tepat waktu. Akhirnya Etwele dan Duke hidup bahagia selamanya dan sekarang dia telah bertransmigrasi ke novel ini. Dan menjadi karakter pendukung minor yang hampir tidak punya peran di cerita. Aslinya ini seperti petir di siang bolong baginya. Sebagai seorang transmigrator, dia bersikap terlalu sopan yang malah membuat Sylvia curiga setelah mengabaikannya begitu saja. Ripley memutuskan untuk mencari tahu dulu tentang identitasnya dari Sylvia. Dia mengetahui kalau dia awalnya adalah teman dari saudari dari ipar kakaknya. Dengan kata lain, dia dan protagonis wanita Etwal pada dasarnya adalah orang asing. Sylvia menunjukkan gaun-gaun yang dibutuhkan Ripley untuk menghadiri perjamuan. Melihat gaun-gaun yang cantik dan indah itu, matanya langsung berbinar, merasa sangat tergoda dan ada juga berbagai perhiasan dan aksesoris yang indah. Aku hampir tidak percaya semua ini miliknya. Tapi Sylvia memberitahu Ripley bahwa sebagai putri seorang count, pakaian dan perhiasan ini bukanlah hal istimewa. Setelah berdandan dengan hati-hati, sarapan mewah juga telah disiapkan. Ripley dengan senang hati menikmati sarapan di kamar mewah. Di sisi lain di kediaman Baron Haley, lampu-lampu sudah menyala terang. Dan perjamuan pun resmi dimulai. Ripley melihat sekeliling dan menyadari dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat aula yang penuh dengan bangsawan berambut pirang dan bermata biru, dia akhirnya menerima kenyataan bahwa dia telah bertransmigrasi. Ke dunia novel, dia mulai makan dengan kalap di perjamuan sambil berfantasi indah tentang masa depannya. Kehidupan kaya raya. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. Menoleh ke belakang. Dia melihat seorang gadis cantik bergaun merah muda. Tapi Ripley sama sekali tidak mengenalinya. Baru saat dia menyebutkan soal hadiah, Ripley menyadarinya. Dia adalah protagonis wanita dari buku aslinya, yaitu bintang pesta ulang tahun Etwele saat dia hendak pergi. Ripley memanggilnya karena kebaikan hati. Dia mengingatkan Etwile untuk berhati-hati pada orang di sekitarnya, jangan sampai tertipu orang jahat. Namun Etwal tampaknya tidak menganggap serius. Kata-katanya hanya berterima kasih sebelum bergegas pergi. Ripley kembali duduk di kursinya. Merasa sangat dilema. Di satu sisi, dia takut mengubah alur cerita, sementara di sisi lain, dia berharap sang protagonis wanita bisa bahagia terlebih lagi. Menurut cerita aslinya, hari ini adalah hari saat protagonis pria dan wanita pertama kali bertemu. Ripley dengan putus asa mencari sosok Duke di tengah keramaian. Tapi setelah lama mencari, dia tidak melihatnya. Dia dengan kesal mengambil gelas anggurnya dan meminumnya sekali teguk. Tak disangka rasa anggurnya cukup enak, jadi dia dengan semangat meminta segelas lagi pada pelayan. Berniat untuk menikmati pesta sebelum pulang, namun saat dia membuka matanya lagi, pria super tampan dengan rambut pirang dan mata biru berbaring tepat di sebelahnya. Ripley langsung tertegun. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia punya tebakan berani. Mungkinkah pria di depannya ini adalah satu-satunya Duke Serenus de England? Dia tamat pasangan satu malamnya, ternyata adalah calon pria, sang protagonis wanita. Ripley langsung panik, jatuh dalam rasa malu dan kepanikan yang luar biasa. Serenus dengan main-main bertanya apa yang membuatnya panik. Ripley hanya bisa dengan panik berkata, tidak apa-apa. Dia benar-benar tidak boleh membuat orang penting ini tidak senang karena novel menggambarkan Duke England tampan, tapi juga orang gila yang kejam dan tak punya perasaan. Dia punya masa kecil yang sangat tragis, oleh karena itu dia tidak bisa mentolerir kesalahan apapun. Dan sangat keras pada semua orang. Dia akan melenyapkan semua bangsawan yang membuatnya marah tanpa menunjukkan belas kasihan bahkan pada wanita. Jadi kekejamannya yang dingin diketahui semua orang yang lebih menakutkan. Dia akan mencincang siapapun yang menyakiti protagonis wanita. Memikirkan ini, Ripley gemetar ketakutan. Dia benar-benar tidak berani menyinggungnya saat dia sedang melamun. Serenus mencondongkan tubuh ke arahnya, tersenyum licik dan berkata, apa menurutmu ini hal yang wajar? Bagi orang dewasa mengalami hal seperti ini. Kata-katanya yang tajam membuat Ripley terdiam. Kau tidak ingin mengucapkan selamat tinggal, kan? Dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, kan?
Aku sarankan kau jangan punya pikiran seperti itu, kata-katanya yang mengancam. Benar-benar menghilangkan keberanian Ripley untuk melawan. Jika kau berani berpikir seperti itu, aku akan benar-benar menghancurkan kepalamu yang cantik itu. Dia menunjuk dahinya dengan nada yang sangat dingin. Kata-kata kasar ini sepenuhnya mengkonfirmasi dugaan Ripley. Orang di depannya ini memang protagonis pria terkenal dari cerita aslinya. Cheronus memperingatkannya untuk tidak berpikir kabur. Ripley hanya bisa tersenyum minta maaf, mengatakan dia tidak akan berani menghadapi permohonannya. Cheronus menyeringai melihat ekspresinya yang menakutkan. Ripley cepat-cepat menjelaskan itu adalah pengalaman pertamanya, tapi dia tidak menyangka Cheronus juga masih perjaka. Reaksinya yang terkejut membuat Cheronus sangat tidak senang. Dia menjelaskan bahwa dia bukan bajingan yang tidur dengan wanita sembarangan, menyadari ekspresinya yang ragu-ragu. Cheronus mulai curiga apakah dia wanita murahan, apakah ada pria lain sebelum dirinya. Itu membuat Ripley takut dan langsung menjelaskan bahwa dia benar-benar masih suci, bahkan jika dia tidak menghadapi Duke yang menakutkan sekalipun. Saat ini dia tidak akan berani mengatakan apa-apa lagi, jadi Cheronus secara alami menganggap mereka saling mencintai, dan dia mengambil kesempatan untuk melamarnya. Yang membuat Ripley jatuh dalam keputusasaan dan kegilaan total. Dia tidak pernah membayangkan akan begitu gegabah terlibat dengan pria menakutkan ini. Di dalam kereta, Ripley menatap keluar jendela dengan hampa, hatinya sangat cemas. Suara guncangan kereta membuatnya semakin kesal. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kejadian semalam membuatnya sangat sakit kepala. Dia bahkan curiga apakah seseorang sengaja menjebaknya semalam, tapi sikap Cheronus yang merasa benar membuatnya tidak bisa membantah. Tiba-tiba dia teringat Etwal. Apakah Etwal bertemu Cheronus kemarin? Dia berusaha keras mengingat kejadian di perjamuan kemarin, tiba-tiba menyadari bahwa setelah meminum segelas anggur itu, dia tidak bisa mengingat apapun, tak peduli sekeras apa dia berpikir ingatannya setelah minum benar-benar kosong. Ripley jatuh ke dalam keputusasaan yang lebih dalam. Dia mulai khawatir tentang apa yang akan terjadi padanya jika tidak mengikuti alur cerita novel. Mungkin dia akan selamanya terjebak di dunia novel ini, atau dihukum karena merusak alur cerita. Hanya memikirkan kemungkinan ini saja membuatnya bergidik ngeri. Tidak, dia sama sekali tidak akan menerima takdir seperti itu. Dia harus mengembalikan alur ceritanya. Jadi Ripley memutuskan untuk pergi ke rumah Baron Haley untuk mencoba peruntungannya. Etwal yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian semalam menyambutnya dengan hangat. Ripley pertama-tama meminta maaf padanya karena mabuk dan membuat keributan di pesta. Tapi Etwal bukan hanya tidak keberatan, dia dengan senang hati berkata bahwa berkat Ripley perjamuan itu jadi sangat menarik. Dan dia dengan antusias menggambarkan bagaimana Ripley melakukan sulap juggling jeruk di perjamuan untuk menghibur semua orang. Dan semua tamu merasa sangat senang mendengar ini. Ripley merasa malu setengah mati sebagai putri seorang count. Dia benar-benar melakukan hal-hal memalukan seperti itu. Etwal belum menyadari rasa malunya dan terus berkata dengan gembira bahwa Ripley juga melakukan atraksi meracik minuman semalam. Barulah Ripley sadar betapa gilanya dia semalam. Dia pasti telah sangat mempermalukan dirinya di perjamuan dengan cepat meminta maaf pada Etwal. Tapi Etwal berkata bahwa justru karena suasananya sangat meriah, bahkan Duke England yang biasanya jarang terlihat pun tertarik untuk datang. Mendengar dia menyebut Duke England, Ripley langsung waspada, ingin tahu lebih banyak detail tentangnya. Etwal berpikir sejenak dan berkata Duke England tampaknya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Saat itu rasa dingin menjalari tulang punggung Ripley. Dia tidak percaya bisa selamat dari situasi berbahaya seperti itu. Etwal mengatakan bahwa dia tidak berbicara dengan Cheronus. Jadi dia tidak begitu paham dengan pikiran Zerona yang sebenarnya. Ripley sangat terkejut, tokoh utama pria dan wanita dari novel itu ternyata tidak bertemu. Lalu Etwal mengatakan bahwa meskipun dia tidak berbicara langsung dengan Duke England, dia telah mendengar beberapa rumor tentang Duke. Dan secara keseluruhan dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Zerona. Sekarang dia bahkan secara misterius mengungkapkan sebuah gosip. Duke England tidak tertarik pada wanita, mungkin dia punya masalah fisik. Meskipun Ripley tidak ingat apa-apa soal tadi malam, dia langsung membantah sama sekali tidak seperti itu. Dia sangat bersemangat begitu mengatakannya. Ripley langsung sadar dia telah keceplosan, berkeringat dingin karena merasa bersalah. Etwal bertanya dengan ekspresi ingin tahu. Astaga, Nona Ripley. Bagaimana kau bisa tahu? Ripley tersipu malu berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Aku juga mendengarnya dari orang lain. Etwal yang polos tidak curiga, dia menerima penjelasannya dan tidak membahasnya lebih jauh. Ripley bernapas lega, pokoknya dia tidak punya masalah. Apapun tolong jangan khawatir sama sekali. Ripley segera dengan sungguh-sungguh meyakinkannya. Etwal hanya merasa itu lucu. Kenapa aku harus khawatir tentang hal semacam itu? Ripley menjawab dengan panik, tidak ada yang tahu pasti soal masa depan, dan dia menanyakan pendapat Etwal tentang Duke England. Dan Etwal terdiam berpikir. Ripley mengambil kesempatan untuk memuji Cheronus, termasuk latar belakang kekayaan dan penampilannya. Mencoba memancing minat Etwal padanya, pada akhirnya dia mengisyaratkan bahwa Cheronus akan menjadi calon suami yang ideal. Ingin menguji pikiran Etwal yang sebenarnya tak disangka. Etwal malah berpikir Cheronus agak aneh. Ripley menjelaskan bahwa Cheronus hanya keras kepala.
Dan setelah mengenalnya dia akan sadar kalau Seronus bukan orang aneh. Tapi Etwal masih ragu dengan perkataannya. Melihat Etwal masih tidak tertarik pada Ceronus, Ripley menceritakan beberapa kejadian kecil tentangnya secara rinci. Misalnya dia tidak akan memperlakukan pelayan dengan kasar seperti yang digosipkan. Namun Etwal malah fokus pada bagaimana Ripley bisa tahu. Ripley dengan cepat menutupi dengan mengatakan semua informasi ini dia kumpulkan melalui penyelidikannya. Etwal yang naif berpikir Ripley adalah orang yang sangat baik karena semua orang menghindari Ceronus tapi Ripley justru membelanya. Ripley benar-benar meninggalkan kesan mendalam padanya, dan sekarang dia sangat menyukai Ripley menghadapi yang asli. Mendapat kesan baik dari sang protagonis wanita, Ripley sebagai karakter pendukung merasa sedikit tersanjung. Sementara Etwal dengan jujur mengungkapkan kesukaannya, "Nona Ripley, aku sangat menyukaimu," menatapnya dengan ekspresi kosong. Etwal dengan bersemangat menjelaskan, "Nona Ripley, kau ceria dan lucu dan bahkan saat berhadapan dengan Duke, yang dihormati tapi ditakuti semua orang, kau tetap berani bicara. Kau sangat keren, jadi aku ingin akrab denganmu." Ripley merasa lebih bingung karena sepertinya dia telah membuat alur cerita semakin menyimpang. Melihat ekspresi ragunya Etwal, langsung murung, dan bertanya dengan wajah memelas. "Apa kau tidak mau?" Sebelum Ripley bisa menjawab, dia terlihat sangat menyedihkan dan berkata wajar saja jika dia ditolak. Karena merasa terlalu lancang dipenuhi rasa simpati, Ripley segera berdiri dan berkata dengan penuh emosi bahwa menurutnya Etwal juga orang yang sangat baik, yang akan menolong orang yang membutuhkan bahkan saat dia sendiri kesulitan. Etwal hampir tidak percaya Ripley juga memperhatikannya, yang membuatnya sangat tersentuh karena nona-nona lain. Semuanya munafik padanya, hanya Ripley yang tulus. "Izinkan aku menjadi temanmu." Nona Etwal, suasana menjadi sangat hangat sesaat persahabatan antar gadis ini hampir menyentuh. Sampai membuat orang menangis, alur ceritanya semakin jauh menyimpang. Ripley sadar dia telah membuat masalah lagi. Dia hanya karakter pendukung dalam novel tapi malah menjadi wanita yang mengambil malam pertama si tokoh utama pria. Dan juga menjadi teman dekat pertama si tokoh utama wanita. Apa ini benar-benar masuk akal setelah turun dari kereta? Ripley sangat resah memikirkan perkembangan ini. Tiba-tiba suara tajam yang menusuk menginterupsi pikirannya. Orang tuanya Count Liverpool dan Countess muncul di hadapannya dengan cemas, bertanya, kemana saja dia dari kemarin sampai sekarang? Ripley cepat-cepat menjelaskan bahwa kemarin dia pergi ke pesta ulang tahun Nona Etwal dan tidak sengaja tertidur. Dia sengaja menyembunyikan fakta bahwa dia tertidur di rumah Duke Inglet. Dia meminta maaf pada orang tuanya karena tidak pulang tepat waktu. Tiba-tiba sebuah ide muncul, mungkin dia bisa lolos dengan bertingkah imut. Seketika dia langsung memeluk lengan ayahnya dan mulai merayunya dengan nada manja. Tapi orang tuanya hanya terdiam kesal. Mereka bilang Ripley tidak menunjukkan penyesalan sama sekali, dan bahwa mereka perlu menghukumnya dengan keras sesuai aturan keluarga. Ripley sangat terkejut dan tidak percaya. Pertemuan pertamanya dengan orang tua dari buku ini berakhir dengan hukuman berat darinya. Setelah hukuman pukulan itu, kakinya menjadi bengkak dan memar parah saat Sylvia datang untuk mengoleskan obat. Dia penasaran bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Ripley semalam. Ripley mencari alasan dan mengabaikannya begitu saja. Saat itu, pelayan lain datang mengetuk, sepertinya ada urusan penting untuk dilaporkan. Ripley berbaring di tempat tidur. Masih merenungi hukuman dari orang tuanya saat itu, Sylvia memberitahu Ripley bahwa ada tamu yang mencarinya. Ripley segera bertanya siapa tamunya. Mengetahui itu adalah Rosie, sedikit rasa tidak nyaman muncul di hatinya. Karena Rosie adalah penjahat yang bertujuan menikahi Ceronus. Namun di dalam novel, Ceronus menunjukkan minat yang kuat pada Etwal dan jatuh cinta padanya. Sejak saat itu rasa cemburu yang kuat membuat Rosie mendendam pada Etwal, terus mendorongnya untuk mencelakai Etwal. Dia mencoba segala cara untuk membuat Etwal mati, termasuk penculikan, pembunuhan, peracunan, dan penenggelaman. Ripley tahu betul betapa berbahayanya Rosie. Dia tidak berniat menyinggung Rosie demi Ceronus, namun dia tidak menyangka pada pertemuan pertamanya dengan Rosie, dia malah menumpahkan teh ke Rosie. Rosie sangat marah dan meninggalkan rumah Ripley. Ripley membeku waktu kembali ke beberapa menit sebelumnya. Rosie dengan angkuh datang untuk memprovokasi Ripley. Sementara Ripley menanggapinya dengan hati-hati, tiba-tiba Rosie menyebutkan bahwa Ripley meninggalkan rumah Duke Inglet pagi ini. Dihadapkan dengan tatapan tajamnya, Ripley langsung merasakan ada masalah dan tergagap mencari jawaban, tapi ekspresi bersalahnya sama saja dengan mengkonfirmasi kebenaran hal itu di depan Rosie. Pikiran Ripley berpacu, berusaha keras mencari penjelasan yang masuk akal, tapi dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Setelah mabuk hari itu, karena tidak bisa membela diri, Rosie terus mendesaknya. "Kudengar ada wanita yang muntah di kereta Duke Inglet." "Apa itu kau?" Ripley langsung bertanya. Kaget, "Aku muntah." Perkataannya itu masuk tepat ke dalam perangkap Rosie. Ripley langsung sadar dia terjebak lagi. Ekspresi Rosie menjadi gelap seolah ingin menelannya hidup-hidup. Ripley masih mencoba membela diri, tapi Rosie sama sekali tidak percaya penjelasannya dalam amarahnya. "Kau tidak mungkin sampai menghabiskan malam dengan Duke, kan?" Rosie bertanya dengan geram melihatnya tidak menjawab. Rosie tidak bisa lagi menahan amarahnya. "Jadi kalian pasti bermalam bersama dia." Mengambil cangkir di dekatnya dan melemparkannya ke Ripley. Ripley buru-buru membuka kipasnya untuk menahan air tehnya menyiprat kembali ke Rosie, membuat wajah dan gaunnya penuh noda.
membuatnya terlihat berantakan. Ripley dengan panik menjelaskan, aku tidak bermaksud menyerangmu. Nona Rosie, kau menumpahkannya sendiri. Rosie berkata dengan geram, aku akan membalasmu untuk ini. Setelah itu dia pergi. Ripley sadar kata-katanya barusan malah terdengar seperti provokasi. Ripley merasa putus asa, dia telah sepenuhnya menggantikan protagonis wanita asli terlibat dengan Duke Inglewood dan menjadi musuh si penjahat Rosie. Keesokan paginya Ripley sedang sarapan sambil berpikir segalanya tidak berjalan lancar. Belakangan ini membuatnya merasa lelah. Tiba-tiba dia bertanya-tanya, apakah itu karena akhir-akhir ini dia selalu mencoba melakukan sesuatu yang akhirnya mengubah alur cerita. Mempertimbangkan kemungkinan ini, dia memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa mulai sekarang. Saat itu, Sylvia memberitahunya bahwa Edwal mengiriminya surat. Sylvia lalu memberikan surat itu pada Ripley. Dalam surat itu, Edwal mengungkapkan kegembiraan dan terima kasihnya karena mereka menjadi teman dekat dan mengundang Ripley untuk berjalan-jalan di taman serta menikmati manisan lezat. Khawatir Ripley akan menolak dia, bahkan menangis dan bertingkah menyedihkan di surat itu. Hal ini membuat Ripley benar-benar tidak berdaya. Hanya dengan membayangkan Edwal menunjukkan ekspresi kecewa dan sedih, dia langsung menyuruh Sylvia menyiapkan kereta. Tiba di toko kue. Toko itu ramai oleh banyak orang dan sangat hidup. Ripley berbasa-basi dengan Edwal sambil gugup melihat ke arah pintu, berpikir, kenapa orang itu belum datang. Gerakannya yang sering menoleh menarik perhatian Edwal, yang merasa bingung sambil menunggu dengan cemas. Pintu toko kue terbuka, langkah kaki yang dinanti akhirnya terdengar dari pintu masuk. Ripley dengan bersemangat berdiri dari kursinya dan melihat ke arah pintu. Edwal di sampingnya juga ikut melihat ke arah pintu. Orang yang datang adalah Duke Ingrid. Beberapa helai rambut di dahinya menambah sentuhan elegan yang santai. Pada penampilannya melihat ada orang lain di sana, dia langsung mengerutkan kening dengan tidak senang. Kamu bilang ada urusan penting, makanya aku datang. Ripley menjelaskan kalau kue di sini sangat enak, dan jika dia tidak cepat datang kuenya bisa habis. Cheronus terdiam. Urusan penting macam apa ini? Melihat dia tidak benar-benar marah, Ripley segera memberinya tempat di sebelahnya, menyuruhnya duduk, dan setelah dia duduk, Ripley mulai memperkenalkan Edwal padanya, mengingatkan bahwa Edwal adalah bintang di pesta ulang tahun hari itu. Edwal juga menyapanya dengan hangat dan sopan, membicarakan kejadian di pesta hari itu. Tiba-tiba suasana menjadi hening dan canggung. Ripley segera mengalihkan pembicaraan, mulai merekomendasikan kue sus dari toko ini pada Cheronus dan menyarankannya untuk mencobanya. Cheronus menatap kue yang dibawakan Ripley. Dia tampak ragu, tapi akhirnya dia tetap mencicipinya. Melihat ini, Ripley segera memuji-muji Edwal di depannya, mencoba untuk menjodohkan mereka. Tentu saja hal itu membuat Cheronus tidak senang. Dia bertanya trik apa yang sedang dimainkan Ripley. Ripley dengan rasa bersalah menjelaskan dia tidak main trik apapun. Tapi jelas Cheronus tidak mempercayainya. Ripley yang tak berdaya tersenyum dan pura-pura bodoh. Kukira kau sudah benar-benar lupa. Apa artinya tanggung jawab? Edwal yang ada di samping mereka langsung mencium adanya gosip dan bertanya pada Ripley apa yang terjadi. Dengan murah hati dia berkata pada Cheronus jika Ripley berutang sesuatu sebagai teman, dia bersedia membantunya melunasinya. Cheronus mengatakan itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung orang lain. Hal ini membuat Edwal semakin penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Percakapan mereka sangat menekan Ripley. Nona, Ripley mengambil yang pertamaku. Cheronus menyeringai pada Ripley tepat saat apa yang terjadi hari itu akan terungkap. Ripley cepat-cepat membuat suara aneh untuk mengganggunya. Cheronus tidak mau mengalah, berniat melanjutkan perkataannya yang belum selesai, tapi sekali lagi disela oleh suara aneh. Ripley yang malu dan kesal melihat perhatian Ripley akhirnya tertuju padanya. Cheronus menatap Ripley yang sangat gugup dengan puas, sepertinya dia belum melupakan tanggung jawabnya. Jadi aku lega. Setelah itu dia memberikan sebuah undangan pada Ripley. Entah kenapa Ripley merasa bingung. Dia merasa tidak nyaman. Nona Ripley buka, dan lihatlah Ripley membuka undangan itu di depan mereka. Isi surat itu sangat mengejutkannya. Edwal yang duduk di sampingnya juga sangat terkejut. Sylvia melihat undangan pesta dansa kerajaan di tangannya dan bertanya dengan kaget, Nona, bukankah Anda bilang tidak akan melakukan apa-apa lagi? Dihadapkan dengan pertanyaannya, Ripley ambruk lemas di tempat tidur. Tahu dia tidak bisa membela diri, dia hanya bisa tertawa aneh untuk menutupi rasa malunya. Sylvia terus bertanya, Anda akan menghadiri pesta dansa sebagai pasangan Duke yang dikagumi dan dihormati. Sebagai pasangan Duke Inglewood, apa Anda benar-benar tidak berencana melakukan apa-apa? Inilah yang membuat Ripley pusing. Meskipun dia memang tidak ingin terlalu dekat dengan Cheronus, masalahnya dia tidak bisa menolaknya. Sylvia mengingatkannya, bagaimanapun juga ini adalah pesta dansa kerajaan. Anda tidak bisa benar-benar tidak melakukan apa-apa. Ripley merasa sangat tidak berdaya. Sylvia bertanya gaun seperti apa yang akan dia kenakan ke pesta nanti. Ripley tidak terlalu peduli, dengan santai berkata, pakai saja yang ada. Begitu dia mengatakan ini, dia langsung ditatap tajam oleh Sylvia. Ripley tidak mengerti kenapa, sementara Sylvia menatapnya dengan curiga. Nona, aneh sekali Anda tidak mau membeli baju baru. Kalau dipikir-pikir, Anda sangat aneh. Sejak kemarin lusa melihatnya mulai curiga. Ripley cepat-cepat mengelak, mengatakan itu hanya imajinasinya, tapi kata-katanya tidak menghilangkan kecurigaan Sylvia. Ripley dengan panik mengalihkan pembicaraan.
Ayo kita lihat gaun untuk pesta sekarang, mata mereka bertemu jantung. Ripley berdebar kencang, dia hanya bisa menutupi rasa malunya dengan senyuman. Untungnya Sylvia langsung setuju melihat kecurigaan itu hilang, sementara Ripley pun diam-diam bernapas lega. Tak lama kemudian mereka tiba di butik yang modis manajer toko menyambut mereka dengan hangat dan menanyakan gaun seperti apa yang mereka inginkan. Sylvia berkata dengan semangat, kami ingin sesuatu yang sangat glamor, nona saya menerima undangan pesta dansa kerajaan. Manajer toko juga terkejut dan memberi selamat, kalau begitu Anda mungkin perlu berdiskusi langsung dengan perancangnya. Tapi perancangnya sedang bersama pelanggan lain, mohon tunggu sebentar sambil menunggu manajer toko dengan ramah mempersilakan mereka untuk melihat-lihat dulu koleksi yang sudah jadi di toko. Dan jika ada model yang disukai, bisa langsung diberitahukan. Sylvia pergi ke area pajangan dan dengan semangat berkata gaun-gaun ini sangat indah. Ripley juga sangat setuju. Tiba-tiba suara yang familiar dari belakang mengejutkan Ripley, suara sarkastik itu sangat mudah dikenali. Ripley tidak perlu berbalik untuk tahu siapa itu. Sylvia dengan sopan menyapa Rosie. Meskipun Ripley sangat tidak ingin bertemu Rosie, demi sopan santun dia harus tetap menyapanya. Rosie langsung mengabaikan sapaan mereka dan dengan sombong mengatakan bahwa harga di toko ini mungkin akan sulit bagi keluarga Liverpool untuk membelinya. Ripley tampak bingung karena dia tidak tahu tentang kondisi keuangan keluarganya. Ripley dengan polos bertanya pada Sylvia, apa di sini sangat mahal? Sylvia langsung membalas dengan menantang, tidak mahal sama sekali, keluarga kami sangat mampu membelinya. Lagi pula nona saya adalah pasangan Duke England. Ripley takut melihat semangatnya. Berpikir bagaimana jika dia membuat Rosie marah. Kata-kata Sylvia benar-benar membuat Rosie murka, kedua belah pihak saling berhadapan. Keduanya tidak mau kalah. Ripley bersembunyi di belakang Sylvia sambil gemetar ketakutan. Takut masalahnya membesar, dia dengan lemah menasihati Sylvia untuk sudahi saja, tidak perlu mempermasalahkan hal kecil. Tapi kata-katanya malah menyulut semangat kompetitif Sylvia. Dia berulang kali menekankan bahwa nonanya diundang secara pribadi oleh Duke England yang tidak pernah tertarik pada wanita untuk menghadiri pesta dansa kerajaan. Melihat ini hati Ripley mencelos, merasa dirinya akan celaka. Rosie sangat marah sampai hampir merusak kipasnya. Ripley cepat-cepat memilih gaun dan bersiap pergi. Rosie dengan marah merebut gaun yang dipilihnya dan menatapnya tajam sambil berkata, aku ambil yang ini, Nona Ripley. Ripley langsung mengalah, berencana memilih gaun lain. Tak lama mereka menemukan gaun yang cocok, tapi lagi-lagi dihadang oleh Rosie. Ripley tidak ingin cari masalah. Jadi dia memberikan gaun itu padanya. Sylvia di sampingnya sudah hampir meledak karena marah. Selama sisa waktu berbelanja, gaun apapun yang dipilih Ripley pasti akan direbut oleh Rosie. Ripley dan Sylvia merasa tak berdaya dan berencana pergi ke toko lain, sementara Rosie yang berhasil dengan rencananya. Sedang dalam suasana hati yang baik ketika Rosie pergi membayar, dia langsung terkejut dengan harga gaun-gaun itu. Teriakannya mengejutkan Ripley dan Sylvia yang hendak pergi. Rosie tidak mampu membayar harga gaun-gaun itu. Saat itu dia melihat Ripley dan Sylvia yang belum pergi. Sylvia mengambil kesempatan untuk berbisik, mengejek Rosie. Di telinga Ripley, Rosie tidak tahan direndahkan dan diejek oleh orang yang dibencinya. Dan cepat-cepat meminta pelayan memproses pembayaran. Ripley ingin menangis tanpa air mata, takut Rosie akan menagih utang ini padanya. Beberapa hari kemudian, pesta dansa kerajaan diadakan di tengah lantai dansa. Cheronus berinisiatif mengajak Ripley berdansa. Tapi dia tidak tahu cara berdansa, lagi pula dia adalah seorang transmigrator, bukan putri Count yang sebenarnya. Cheronus tentu saja tidak percaya putri seorang Count tidak bisa berdansa, jadi dia meraih tangannya dan mulai berdansa. Ripley juga merasa luar biasa karena ternyata dia bisa berdansa. Mungkinkah ini ingatan ototnya? Kau sangat proaktif malam itu, kenapa kau begitu pendiam? Keesokan paginya, goda Cheronus. Ripley tidak sadar dia sedang bercanda dan masih serius mencoba mengingat apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Cheronus memperhatikan ekspresinya yang fokus dan tulus. Dia merasa tersentuh dan tersenyum lembut. Ripley bertemu dengan tatapan lembutnya. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, khawatir akan terpikat. Dia menghindari tatapannya dan terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia hanyalah karakter pendukung. Untuk meredakan suasana canggung ini, dia menyarankan pergi ke balkon untuk mencari udara segar. Musik mengalun merdu, bintang berkelip, dan udara dipenuhi aroma bunga. Ripley menatap langit berbintang saat angin sepoi-sepoi berhembus, membawa ekspresi kerinduan akan cinta, tapi kemudian dia berpikir bahwa dia hanyalah karakter pendukung. Di dalam novel Nona Ripley, suara Cheronus yang dalam dan menawan terdengar dari belakang. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ripley menatapnya dengan bingung. Upacara pernikahan, siapa yang menikah? Tanya Ripley dengan polos. Cheronus terdiam. Lalu dia mengulurkan tangannya ke arahnya dengan isyarat mengundang. Ripley langsung menyadari sesuatu. Cheronus berkata dengan percaya diri, kita sudah melewati malam pertama kita bersama. Tentu saja kita harus menikah. Ripley merasa sulit percaya, dia tidak pernah menduga perkembangan alur cerita ini. Bukankah seharusnya pemeran utama pria dan wanita mengatasi kesulitan yang tak terhitung dan akhirnya hidup bahagia bersama? Kenapa bisa dia dan pemeran utama pria bersama? Melihatnya ragu-ragu tanpa menjawab, Cheronus melangkah lebih dekat.
Membuat Ripley ketakutan hingga mundur berulang kali kau merayuku untuk menghabiskan malam pertama bersamaku, dan sekarang kau mau berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dihadapkan dengan ancamannya, Ripley hanya bisa diam patuh, tapi pernikahan bukan hanya tentang dua orang yang tinggal di bawah. Atap yang sama paling utamanya kedua belah pihak dalam pernikahan harus memikul tanggung jawab. Setelah ragu-ragu, Ripley tetap memutuskan untuk menolak lamarannya wajah. Zaronus langsung menjadi gelap. Ujung jarinya dengan lembut memainkan sehelai rambut di dekat telinga Ripley. Sementara mulutnya mengancam dengan suara rendah. Jika kau berani menolak, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu lalu menjual ketiga klanmu ke luar negeri, bagaimana menurutmu? Ripley sangat ketakutan dan cepat-cepat mencari alasan mengatakan bahwa sebelum menikah harus ada pertunangan dulu, jadi tidak perlu terburu-buru. Kemudian mereka membahas pertunangan dan suasananya cukup harmonis. Saat Ripley bersiap untuk menyelinap pergi, Zaronus memanggilnya, karena tunanganku sepertinya punya bakat hebat menjadi penipu. Aku harap kau bisa memberiku ciuman sumpah di bawah kesaksian bintang dan bulan tanpa menunggu reaksinya. Dia menciumnya setelah beberapa lama dia akhirnya melepaskan Ripley yang tersipu malu. Di bawah sinar bintang dan bulan, Zaronus menunjukkan senyum percaya diri dan mempesona setelah kembali ke toilet pesta dansa. Ripley mulai meninjau kembali seluruh situasi, dia masih berpikir semua yang terjadi padanya sejauh ini terlalu sulit dipercaya. Tapi dia sangat jelas tentang satu hal, yaitu dia benar-benar tidak ingin menikah dengan Duke England sekarang. Pada saat ini, pintu toilet terbuka. Ripley melihat dari cermin bahwa Rosie masuk dengan ekspresi muram. Ripley berpura-pura tidak melihat ekspresi muramnya dan menyapanya. Rosie sama sekali tidak menghargainya dan suasana di toilet menjadi tegang. Ripley tertawa canggung mencoba mencairkan suasana, tapi Rosie langsung ke intinya berkata dengan penuh penghinaan. Bukankah kau baru saja merayu Duke di balkon? Lagi dihadapkan dengan tuduhannya, Ripley secara naluriah ingin membela diri. Namun memikirkan adegan ciumannya dengan Zaronus barusan, dia dengan cepat bertanya. Tunggu. Apa kau melihat semuanya? Sejak kapan kau menonton? Apa itu penting? Kata Rosie meremehkan tiba-tiba sikap agresifnya. Memberi Ripley inspirasi untuk menolak pernikahan. Mungkin dia bisa menjadi wanita jahat seperti Rosie, maka Zaronus akan membencinya dan tidak akan menikahinya. Jadi dia menatap Rosie dengan penuh harap. Nona Rosie, apa yang harus kulakukan untuk mengejar Duke seperti penguntit? Kata-katanya membuat Rosie bingung sejenak. Dia terus bertanya dengan tulus. Bagaimana caranya aku bisa mengganggu seseorang tanpa henti seperti itu? Dalam pandangan Rosie, pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar mengejeknya. Rosie mendengus dingin. Apakah ini salah satu rencanamu lagi, mencoba menggambarkanku sebagai wanita jahat, lalu kau bertingkah mulia? Dia langsung menyatakan bahwa rencana Ripley tidak akan berhasil, dan dia pasti akan mengungkap wajah aslinya di depan Duke England. Ripley menginginkan efek seperti ini. Bagus, tolong lakukan persis seperti itu, biarkan Duke tahu betapa kotor dan jahatnya. Aku ini dihadapkan dengan penghinaan terang-terangan. Rosie benar-benar tidak tahan lagi, dia mengangkat tangannya dan menampar Ripley dengan keras. Tamparan ini membuat Ripley benar-benar lengah kemarahan. Ripley juga berkobar sejenak. Kau memukulku ya? Aku memukulmu? Berapa banyak yang harus aku toleransi, Nona Ripley? Tapi sepertinya kau tidak pernah menoleransi apapun. Kau selalu menyerang lebih dulu kan? Selain itu yang mengganggu Duke adalah kau, Nona Rosie, bukan aku. Mendengar kata-katanya, Rosie hampir menjadi gila karena marah. Ripley terus melampiaskan amarahnya. Kau bahkan tidak berkencan dengan Duke. Jadi memantau keberadaannya seperti itu adalah perilaku penguntit, bahkan jika kalian berkencan memantau perilaku orang lain. Tetap saja perilaku penguntit. Jangan mencoba mengendalikan orang lain hanya karena segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginanmu. Itu benar-benar merepotkan juga. Aku sarankan kau bercermin. Ekspresimu saat ini sangat menyeramkan. Ripley telah benar-benar merobek topengnya dengan Rosie. Keduanya akhirnya berpisah dengan hubungan yang buruk, berjalan keluar dari pintu toilet. Ripley merasa bersalah dan takut bagaimana bisa dia, seorang karakter pendukung kecil, berani memprovokasi penjahat terbesar di novel. Namun sejujurnya mengungkapkan pikirannya secara langsung terasa sangat menyenangkan saat ini. Serangkaian suara dentang dari toilet menginterupsi pikirannya. Ternyata Rosie yang masih di dalam toilet benar-benar telah meledak. Yang membuat Ripley semakin takut khawatir, Rosie yang marah mungkin tiba-tiba keluar untuk menyakitinya. Dia mengangkat roknya dan hendak melarikan diri dari tempat ini, tapi tak disangka dipanggil oleh suara dari balik sudut. Ripley berbalik dan mendapati itu Zaronus. Dia bertanya pada Ripley kemana dia terburu-buru pergi. Ripley tertawa malu-malu, dan dengan santai mencari alasan untuk mengabaikannya. Pada saat ini, dia memperhatikan luka di pipinya dan mengulurkan tangan. Ingin memeriksa kondisi lukanya, Ripley secara naluriah mencoba menghindar. Mereka sangat dekat. Yang tak terhindarkan membuat detak jantung Ripley lebih cepat. Zaronus bertanya dengan cemas, apakah lukanya serius? Tepat pada saat itu, Rosie menginterupsi mereka. Dia dengan antusias menyapa Zaronus. Tapi Zaronus memperhatikan bahwa Ripley di dalam pelukannya menundukkan kepala dan terdiam setelah kedatangan Rosie. Jadi ekspresinya langsung menjadi gelap menanggapi sapaan Rosie dengan dingin. Dihadapkan dengan sikap dinginnya, Rosie tetap mempertahankan ekspresi yang menyenangkan. Ripley merasa benar-benar tidak bisa berkata-kata, mengeluh betapa munafiknya Rosie.
Zaronus langsung menuntut Rosie untuk menjelaskan siapa yang memukul Ripley. Ekspresi Rosie membeku. Tidak tahu bagaimana harus merespons karena bengkak merah di pipi Ripley. Jelas bukan karena terbentur sesuatu. Zaronus menuntut agar Rosie yang baru saja berada di ruangan yang sama dengan Ripley memberikan penjelasan yang masuk akal. Rosie dengan santai mencari alasan untuk menutupinya. Ini membuat Ripley sangat marah. Dia menatap tajam ke arah Rosie. Tidak lagi berencana untuk membiarkannya, jadi saat mereka mengobrol dengan menyenangkan Ripley, langsung mengatakan bahwa Rosie yang menamparnya senyum. Rosie langsung membeku. Yang memukulku adalah dia. Ripley menekankan lagi, suasananya menjadi sangat canggung. Rosie berbalik dan mengancam Ripley dengan suara rendah. Jangan ikut campur. Ripley menyatakan bahwa dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Rosie terlihat tercengang dan masih ingin berdebat. Tapi semua ini dilihat oleh Zaronus. Dia segera menghadapi Rosie. Rosie dengan panik menjelaskan bahwa dia salah paham. Lalu dia menyalahkan Ripley. Zaronus dengan dominan melindungi Ripley di belakangnya. Aku harap kau tidak sembarangan menunjuk tunanganku tunangan. Rosie sangat terkejut menatap tajam ke arah Ripley. Tidak pernah menyangka bahwa rencananya yang cermat akan dikalahkan oleh seorang gadis yang tidak berpengalaman memikirkan tujuannya untuk menjadi wanita jahat. Ripley segera menunjukkan senyum mengejek pada Rosie. Rosie terkejut dengan ekspresinya yang tak tahu. Malu Zaronus menyatakan bahwa kali ini dia akan melepaskan Rosie demi ayahnya. Lalu dia pergi bersama Ripley meninggalkan Rosie sendirian di tempat setelah masuk ke dalam kereta. Ripley masih bersemangat tentang penampilan hebatnya sebagai wanita jahat barusan, tapi Zaronus seolah-olah dia telah melihat semuanya. Bertanya apa yang sebenarnya terjadi barusan. Ripley menjadi ragu. Haruskah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Berpikir bahwa dia seharusnya berperan sebagai wanita. Jahat dia memilih untuk tidak memberitahunya. Zaronus tidak tertarik pada pertengkaran kecil di antara para gadis. Jadi dia tidak membahas masalah itu lebih lanjut. Ripley merasa bangga bahwa akting wanita jahatnya sangat sukses. Berpikir bahwa Zaronus akan segera menganggapnya menyebalkan dan tidak akan menyebutkan pernikahan lagi tepat pada saat itu. Sebuah tangan hangat dengan lembut menyentuh pipinya yang bengkak. Apa masih sakit? Zaronus bertanya dengan lembut dan cemas. Ripley merasa sedikit bersalah dan menghindari sentuhannya. Perhatiannya membuat Ripley merasa aneh karena Duke yang dia kenal di novel tidak seperti ini. Meskipun Zaronus sangat mencintai Etwal, kata-kata dan tindakannya terhadap Etwal selalu penuh dengan kepemilikan primitif, tidak ada hubungannya dengan kelembutan. Dia menginjak-injak martabat dan keinginan Etwal seperti pedagang serakah yang tergila-gila pada uang. Ingin sepenuhnya memiliki orang yang mandiri, jadi dia tidak diragukan lagi, tidak tahu apa-apa tentang cinta, tapi orang di depannya menunjukkan mata yang lembut dan menunjukkan kekhawatiran saat dia terluka. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Duke England, menurut Anda apa itu cinta? Zaronus langsung memasang ekspresi menghina bertanya. Mengapa dia menanyakan itu? Ripley tertawa malu, menjelaskan bahwa dia hanya ingin tahu. Di dalam novel jawabannya adalah cinta. Apa itu? Aku hanya ingin memilikimu. Tapi sekarang dia secara aktif mengambil tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh cinta mungkin adalah keinginan untuk berbagi kehangatan dengan orang lain. Mendengar ini rona merah tipis merayap di pipi Ripley, dan jantungnya berdebar kencang dihadapkan dengan tatapannya yang fokus dan lembut. Dia menundukkan matanya, tidak berani menatapnya langsung. Zaronus melanjutkan, meskipun aku belum pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Aku rasa cinta itu seperti ini. Segera Ripley kembali ke rumah. Dia tahu dia tidak bisa terus seperti ini. Diam-diam membulatkan tekad untuk benar-benar menjadi wanita jahat. Pada saat ini Sylvia menggodanya. Nona jahatku, apa yang ingin kau makan? Ripley segera menyatakan dengan serius bahwa kali ini dia sungguh-sungguh. Dia harus menjadi wanita jahat. Setelah Ripley selesai memesan, Sylvia berkata dia akan memberitahu dapur. Ripley kembali termenung bertanya-tanya apakah dia harus berpakaian lebih kejam. Segera Sylvia kembali memberitahu Ripley bahwa dapur untuk sementara tidak bisa menyajikan makanan. Dia dengan antusias menyarankan kepada Ripley, yang bertekad menjadi wanita jahat, apakah dia ingin memenggal kepala koki lebih dulu? Ini sangat mengejutkan Ripley yang dengan cepat menolak ide ini. Kemudian dengan antusias, Sylvia menyarankan untuk mencabut lidah kepala koki. Ripley berulang kali menolak. Sylvia mengingatkan Ripley bahwa bukan seperti ini wanita jahat bersikap. Ripley segera menyatakan bahwa target kejahatannya adalah orang lain, perlakukan saja kepala koki seperti biasa. Lalu pada siapa kau ingin berbuat jahat? Sylvia bertanya dengan penasaran. Ekspresi Ripley menjadi gelap saat dia menunjukkan senyum sinis. Target yang ingin kujahati hanya satu orang. Beberapa hari kemudian di sebuah pertemuan dengan Etwal, Ripley tampak murung saat dia merenungkan apakah akan menumpahkan tehnya. Dia bimbang karena tehnya masih sangat panas, dan dia khawatir tentang apa yang akan terjadi jika dia membakar atau menakuti Etwal. Suara Etwal menarik Ripley kembali dari lamunannya. Apakah kau suka kue-kue ini? Etwal bertanya sambil tersenyum. Meskipun di dalam hatinya dia merasa kue itu enak, Ripley tetap menjawab dengan tegas bahwa rasanya tidak enak.
Dia terus mengingatkan dirinya dalam benaknya bahwa dia seharusnya menjadi wanita jahat. Mendengar ini Etwal langsung merasa sakit hati. Nona Ripley, karena kau bilang akan datang berkunjung, aku pergi mengantre di toko 3 jam sebelum buka untuk membeli ini. Ripley langsung merasakan tusukan di hati nuraninya, dan dengan cepat mencoba menebus. Rasanya enak. Mendengar evaluasi positifnya, Etwal merasa lega sementara Ripley berpikir dalam hati bahwa dia harus segera melarikan diri dari perannya sebagai sahabat pemeran utama wanita. Dia terbakar dengan tekad yang kuat. Dia akan mencari-cari kesalahan. Dia akan mencari-cari kekurangan Etwal. Dia akan membuat Etwal membencinya. Tiba-tiba pandangannya jatuh pada pakaian Etwal, dan dia mendapat kilasan inspirasi. Dia kemudian menyatakan bahwa pakaian Etwal terlalu norak. Etwal sedikit terkejut, karena belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya, jadi dia langsung merasa malu, wajahnya memerah. Ripley melanjutkan dengan rasa bersalah, mengatakan bahwa mengenakan pakaian seperti itu ke pesta dansa akan mengundang ejekan. Etwal yang polos langsung percaya kata-katanya. Wajahnya semakin memerah, lalu dia menjelaskan bahwa dia hanyalah putri angkat Baron Haley. Jadi itu membuatnya merasa sangat malu menggunakan uangnya untuk membeli barang. Hati nurani Ripley menerima pukulan berat lainnya. Dia tidak menyangka Etwal adalah orang yang begitu baik. Air mata berkilauan di matanya. Etwal bertanya dengan tulus, Nona Ripley, saat kau bersama orang sepertiku, apakah kau juga merasa malu? Ya, sedikit. Ripley, yang tersiksa oleh hati nuraninya, tergagap mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan hatinya. Etwal segera meminta maaf kepada Ripley, membuat hati nurani Ripley semakin tidak tenang. Melihat ekspresi sedih Etwal, pada akhirnya Ripley tetap kalah dari hati nuraninya sendiri dan menyarankan kepada Etwal bahwa dia bisa meminjamkan pakaiannya untuk dipakai saat dibutuhkan. Etwal merasa terharu dengan kebaikan ini. Maksudku tidak aneh saling meminjamkan pakaian di antara teman. Ripley mencoba menjaga ketenangannya dan menjelaskan. Mata Etwal langsung berbinar, dia dengan gembira menggenggam tangan Ripley. Nona Ripley, kau benar-benar baik hati. Kau membuatku merasa seperti aku benar-benar telah menjadi temanmu. Ripley terkejut, berpikir apakah sekadar menjadi teman sepadan dengan kebahagiaan sebesar ini. Etwal dengan gembira berkata, tentu saja Nona Ripley, kau pasti punya banyak teman kan? Dihadapkan dengan pertanyaan Etwal, Ripley tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Tuduhan dari temannya di kehidupan masa lalunya langsung terlintas di benaknya. Ekspresinya goyah. Aku, dulu punya, kata Ripley dengan sedih dan canggung. Ruangan menjadi hening sejenak. Bagaimanapun juga, Ripley tidak ingin mengungkit masa lalu itu lagi. Etwal dengan menenangkan memegang tangannya. Kau punya aku temanmu. Ripley tersentuh oleh kata-katanya yang hangat. Dia terharu hingga menangis, tetapi segera dia menyesalinya. Dia ingin membuat Etwal membencinya, tapi tak disangka hubungannya dengan Etwal malah semakin dekat. Setelah berpamitan dengan Etwal, Ripley berangkat menuju kediaman Inggris. Alasannya adalah karena Zerona mengirim surat yang mendesaknya untuk segera membahas tanggal pertunangan dengan orang tuanya, atau dia akan mengunjungi mereka secara pribadi. Sekarang dia sangat menyesal dan gelisah, dia berharap bisa menghentikan semua ini. Itulah sebabnya dia berencana untuk menemui Zerona untuk berbicara secara pribadi. Sejauh ini semuanya telah berkembang, bertentangan dengan harapannya. Nona, karena kau sangat buruk dalam berurusan dengan Duke Inggris, mengapa kau akan menemuinya? Sylvia bertanya dengan bingung. Ripley tergagap tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi dia juga tidak bisa memberitahu Sylvia tentang isi surat itu. Saat itu juga kereta berguncang hebat. Ripley terguncang hingga pusing, dan Sylvia menawarkan diri untuk keluar dan memeriksa apa yang terjadi. Ripley mengangguk setuju, tetapi setelah lama Sylvia belum juga kembali. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya dan menjulurkan kepalanya keluar jendela kereta untuk melihat-lihat. Sylvia. Apa yang terjadi? Sylvia menjelaskan bahwa kuda itu terkilir pergelangan kakinya dan kereta tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tepat saat dia khawatir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, Ripley menyarankan untuk membawa kuda yang terluka kembali untuk dirawat terlebih dahulu. Dia memberitahu kusir bahwa dia tidak terluka dan merawat kuda yang sakit adalah hal yang paling penting. Dia bahkan mengatakan bisa berjalan kaki ke kediaman Duke Inggris. Ini sangat mengejutkan Sylvia dan kusir. Ripley tidak mengerti mengapa mereka begitu terkejut. Sylvia menatapnya dengan kekaguman, tidak percaya bahwa Ripley telah meninggalkan kebiasaan malasnya yang dulu dan secara sukarela mau berjalan kaki. Pada saat ini mereka mendengar langkah kaki di belakang mereka. Ripley berbalik mendengar suara itu. Setelah melihat siapa orang itu, Ripley tampak bingung sementara Sylvia tampak bersemangat. Butuh waktu cukup lama untuk berjalan dari sini ke kediaman Duke, kata seorang pemuda yang tampak lembut. Mengira mereka mungkin menghalangi jalannya, Ripley menjelaskan bahwa kuda mereka terluka dan pria itu, dengan murah hati menawarkan untuk mengantar mereka ke kediaman Inggris. Ripley sangat terkejut, berpikir mereka tidak seharusnya sembarangan menerima tumpangan dari orang asing. Kemudian dia melihat Sylvia menatap pria di depan mereka dengan kekaguman. Ripley menarik Sylvia ke samping. Ingin bertanya mengapa dia menunjukkan ekspresi seperti itu, tetapi Sylvia terlihat sangat terpesona.
Nona, karena Tuan Wright telah menawarkan, mengapa kita tidak menerimanya? Baru saat itulah Ripley menyadari bahwa pria di depan mereka adalah Wright, putra seorang markis, dan dia adalah pemeran utama pria kedua dari novel. Sylvia berbisik kepada Ripley bahwa ini adalah kesempatan yang bagus. Nona, bukankah kau sangat mengagumi Tuan Wright? Pada akhirnya mereka tetap masuk ke dalam kereta Wright. Kereta berjalan mulus di sepanjang jalan yang diapit pepohonan. Pria di hadapannya tampak seperti orang yang sangat lembut, tidak peduli bagaimana kau melihatnya. Baru sekarang, Ripley benar-benar menyadari bahwa Ripley asli dalam cerita menyukai Wright. Tiba-tiba dia mendengar Wright bertanya padanya, urusan apa yang dia miliki dengan Duke Inglis. Melihat wajahnya yang tersenyum, Ripley benar-benar tidak tega untuk mengatakan bahwa dia akan menemui Zerona untuk membatalkan pertunangan mereka. Jadi dia memutuskan untuk kembali memerankan wanita jahat, mengatakan dengan angkuh, apakah aku perlu melaporkan hal-hal seperti itu padamu? Wright nada dan kata-katanya yang sombong langsung menarik tatapan tidak senang dari Sylvia. Bagaimana kau bisa berbicara dengan Tuan Wright dengan sikap seperti itu? Dia diam-diam mengingatkan Ripley untuk bersikap sopan. Jadi Ripley dengan cepat memasang ekspresi hangat dan ramah. Bertanya balik pada Wright mengapa dia pergi ke kediaman Inglis. Wright menjelaskan sambil tersenyum bahwa dia dan Zerona adalah teman. Dan karena dia kebetulan melewati rumahnya, dia ingin mampir dan menyapa. Ripley mengerti. Wright tersenyum sebagai jawaban. Sylvia sangat senang. Mereka bertiga mempertahankan suasana yang tampak harmonis di permukaan, tetapi sebenarnya canggung. Wright memecah kecanggungan. Ngomong-ngomong, Nona Ripley, aku melihatmu di pesta ulang tahun Nona Edwal. Ripley merasa terkejut meskipun dia tampak tenang di permukaan. Sejujurnya dia sangat malu bahwa Wright mungkin telah melihatnya mempermalukan diri sendiri di pesta itu. Tepat saat Wright akan mengingat kembali apa yang terjadi di pesta itu, Ripley dengan cepat menunjuk keluar jendela untuk mengalihkan pembicaraan. Wright memang teralihkan perhatiannya dan melihat keluar. Segera mereka tiba di kediaman Inglis. Tepat saat Ripley bersiap untuk turun dari kereta, Wright mengulurkan tangannya ke arahnya, perlahan mendekatinya, berbisik mesra di telinganya. Nona Ripley, bisakah kau mengajariku cara membuat minuman itu yang kau campur di pesta? Ripley terdiam sejenak. Wright menjelaskan dengan sedikit malu bahwa sejak hari itu sebanyak apapun anggur berkualitas yang dia minum, dia merasa tidak puas. Jadi tolong, Nona Ripley, mereka sangat dekat sekarang, dan semua ini disaksikan oleh Ceronus. Kalian berdua terlihat sangat akrab, kata Ceronus dengan tidak senang. Mereka cepat-cepat berpisah. Wright dengan tenang menyapanya sementara Ripley terlalu takut untuk bicara. Dan langsung menarik tangannya di ruang tamu. Ceronus menanyai Ripley tentang apa yang baru saja terjadi. Ripley tidak menjawab pertanyaannya, malah mengalihkan topik ke upacara pertunangan. Ceronus dengan dominan menyatakan bahwa meskipun Count Liverpool tidak setuju dengan pertunangan mereka, upacara pertunangan mereka akan tetap berjalan sesuai jadwal. Ripley langsung menolak, mengatakan ini adalah pernikahannya, dan Ceronus harus meminta persetujuannya. Bukan persetujuan ayahnya. Ceronus sudah menganggap Ripley setuju. Saat mereka membahas soal tanggung jawab, Ripley diam-diam mengulangi 3 kali bahwa dia wanita jahat, lalu mengumpulkan keberanian untuk membalas. Lagi pula aku ini masih putri seorang count. Bagaimana bisa kau menganggapku remeh dengan upacara pertunangan sesederhana itu? Aku mau gaun pertunangan paling mewah yang dirancang oleh desainer ternama. Dia pikir Ceronus akan mundur karena ini. Tapi tak disangka dia dengan tenang menyatakan ini bukan masalah. Lalu Ripley membuat permintaan yang lebih berlebihan lagi. Tapi Ceronus menyetujui semuanya. Akhirnya Ripley menaikkan tuntutannya, aku mau kau secara pribadi menyiapkan semua ini untuk... Wajah Ceronus menjadi gelap. Apa katamu? Melihat ekspresinya berubah, Ripley berpikir rencananya berhasil. Dan merasa senang. Detik berikutnya Ceronus dengan tenang menyatakan bahwa dia akan menyiapkan semua ini. Yang mengejutkan Ripley setelah itu, atas semua permintaan berlebihan yang dia buat, Ceronus menyetujui semuanya. Dan sekarang yang membuatnya bingung adalah apakah harus mengundang kaisar atau tidak. Takut segalanya menjadi lebih rumit. Ripley dengan canggung berkata tidak perlu semegah itu. Tapi Ceronus tidak berpikir begitu. Dia mencoba membujuknya dari ide gila ini, tapi Ceronus tetap tidak bergeming. Lagi pula dia adalah Duke Ceronus de England. Ripley meneteskan air mata penyesalan setelah selesai. Diskusi tentang upacara pertunangan. Ceronus kembali membahas apa yang dilihatnya di halaman depan, menanyakan permintaan apa yang Wright ajukan padanya. Ripley tahu dia tidak akan melepaskan topik ini begitu saja mendengar serangkaian tuduhannya. Ripley panik dan mencoba menjelaskan. Tiba-tiba dia berpikir jika dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahunya bahwa dia punya perasaan pada Wright, mungkin dia akan melepaskan rencananya untuk menikahinya. Tentu saja dia juga bisa memenggal kepalanya. Ini adalah pertaruhan. Setelah memikirkannya, Ripley tetap memutuskan untuk mengambil risiko. Kata-kata Ripley selanjutnya membuat ekspresi Ceronus berubah drastis. Aku naksir Tuan Wright. Setelah mengatakan ini, dia diam-diam membuka matanya. Untuk mengamati reaksi Ceronus, tidak mengherankan. Ceronus menatap lurus ke arahnya dengan ekspresi gelap, memancarkan kebencian dari seluruh tubuhnya. Nona Ripley, aku sudah dengan jelas memperingatkanmu bahwa jika kau tidak bertanggung jawab,
Aku akan membuat kepalamu yang cantik itu menggelinding. Ripley menjadi ketakutan. Sylvia dialah yang naksir Wright. Dalam kepanikannya, Ripley mengorbankan pelayan pribadinya. Dia buru-buru menjelaskan bahwa itu Sylvia. Yang naksir Wright bukan dirinya. Cheronus terlihat ragu konfrontasi sebelumnya. Telah benar-benar memadamkan semangat juang Ripley. Setelah penjelasannya, topik ini akhirnya selesai. Cheronus berkata karena mereka akan menikah. Mereka tidak tahu apa-apa tentang masa lalu satu sama lain. Dia dengan antusias bertanya pada Ripley berapa banyak pacar yang pernah dia miliki. Ripley tahu ini adalah jebakan. Dia dengan tegas menjawab tidak satu pun. Cheronus terkejut sejujurnya. Dia tidak percaya kata-katanya, jadi dia menyuruh Ripley untuk jujur. Padanya tidak masuk akal bagaimana bisa wanita menawan. Sepertimu tidak pernah jatuh cinta. Ripley merasa ini tidak bisa dimengerti meskipun dia tersanjung dipuji setinggi itu. Dia benar-benar belum pernah berkencan sekalipun. Cheronus masih sulit percaya bagaimana denganmu, Duke. Ripley memanfaatkan kesempatan untuk bertanya balik. Cheronus tertawa mengejek, apa kau bertanya apakah aku pernah jatuh cinta? Ripley mengangguk tampak tenang di luar tapi sebenarnya sangat panik di dalam. Kau mengaku tahu masa kecilku. Seperti telapak tanganmu sendiri, tapi sekarang kau pikir aku pernah jatuh cinta. Kata-katanya membuat mata Ripley terbelalak kaget. Jadi aku sangat terkejut, kau menanyakan pertanyaan seperti itu. Padaku kata-katanya membuat Ripley panik menebak-nebak. Dia mungkin merujuk pada apa yang terjadi malam itu, tapi dia benar-benar tidak bisa mengingatnya saat ini. Dia jelas tidak bisa bilang tidak ingat, atau dia pasti akan memenggal kepalanya, jadi dia asal mencari alasan untuk mengalihkan pembicaraan. Ripley memikirkan masa kecilnya. Yang dia pelajari dari novel itu memang penuh dengan kenangan sedih. Ibu Cheronus adalah istri kedua ayahnya. Istri pertama ayahnya meninggalkan 3 putra dewasa. Setelah meninggal, ibunya menikahi ayahnya hanya demi kekuasaan. Jadi di sebuah mansion yang penuh dengan konspirasi kekuasaan dan pengkhianatan, Duchess muda dan ketiga putra tirinya yang sudah dewasa bertarung setiap hari. Suatu hari putra kedua diserang dan Duchess muda dicurigai sebagai dalangnya perebutan kekuasaan. Dimulai dari sana mansion itu dipenuhi konspirasi dan pengkhianatan. Darah menodai kediaman Duke. Pada akhirnya Duchess dan ketiga putra tirinya semuanya tewas. Semua tragedi ini terjadi saat Cheronus baru berusia 10 tahun. Saat itu semua orang bilang itu salahku, kata Cheronus mengejek diri sendiri. Mereka bilang jika aku tidak pernah lahir, ibu tidak akan mati-matian mencoba mewariskan gelar itu padaku. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Cheronus tersenyum lembut dengan perasaan lega dari masa lalu. Dia mengulurkan tangan untuk membelai pipinya. Ya, kau mengatakan hal yang sama hari itu. Hari itu di pesta ulang tahun Edwal. Ripley yang mabuk mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tidakkah kau lihat orang lain sedang mengantri? Cheronus langsung merasa jengkel. Bertanya-tanya, bagaimana wanita ini berani bicara padanya seperti ini, tapi melihatnya mabuk dia harus menelan amarahnya. Akhirnya dia hanya bisa pergi dengan kesal. Orang-orang berbisik bahwa Nona Ripley telah membuat Duke marah. Keluarga Liverpool mungkin akan hancur besok. Tapi Cheronus tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali gadis itu. Yang begitu populer di pesta, dia hangat dan murah hati dengan senyum cerah sangat berbeda darinya. Yang dijauhi semua orang, dia menghela napas sedikit dan berbalik untuk pergi. Wright bingung melihat Cheronus kembali dengan tangan kosong. Kenapa gelasmu kosong? Bukankah kau bilang mau minum lagi? Cheronus juga sangat tidak berdaya. Tidak tahu harus mulai menjelaskan dari mana. Kemudian dia pergi ke balkon untuk menenangkan diri saat suara wanita yang familiar terdengar dari belakang. Pusat perhatian dari pesta Nona Ripley, dia mengoceh tentang banyak hal, mengatakan dia sedang mencari Duke Ingrid, dan bertanya apakah dia melihatnya. Cheronus sadar dia pasti sedang mabuk. Sekarang dia bertanya mengapa dia harus menemukan orang itu. Ripley sambil tertawa berkata Duke England sangat tampan. Jadi dia ingin bertemu dengannya. Cheronus tidak menyangka alasan seperti itu. Sepertinya kau tidak takut sama sekali padanya. Katanya dia telah membunuh banyak orang. Jika kau membuatnya marah, seluruh keluarga yang tidak bersalah bisa ikut terseret. Cheronus dengan tenang menceritakan rumor tentang dirinya sendiri, tapi dia melakukan hal-hal ini karena suatu alasan, kan? Kata Ripley yang mabuk, bahkan jika dia membunuh anggota keluarganya sendiri. Ripley berbalik dengan mata yang kabur. Malam itu seorang pria gila yang sadar dan seorang bodoh yang mabuk mengobrol lama di balkon. Cheronus dengan baik hati memperingatkan kau, sebaiknya berhati-hati. Jika kau hanya mendekatinya karena penampilannya yang tampan, kau juga akan dalam bahaya. Dia pasti dikutuk. Itulah sebabnya semua orang di sekitarnya mati karenanya. Ripley tiba-tiba tampak sadar dan dengan cepat menepis tangannya. Menghentikannya untuk melanjutkan. Cheronus tampak terkejut dan mulai menilai kembali wanita di hadapannya. Dia tulus, baik hati, berani dan toleran dengan tatapan mata yang teguh, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kau benar-benar sangat tidak sopan. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Padahal kau bahkan tidak mengenalnya. Cheronus sedikit tertegun. Dia tidak pernah berpikir akan ada orang asing di dunia ini yang akan membelanya seperti ini. Dia memang memiliki masa kecil yang tragis. Tapi semua ini adalah hal di luar kendalinya. Cheronus benar-benar terpana dengan kata-katanya. Bagaimana wanita ini tahu begitu banyak dan membelanya. Padahal mereka bahkan belum pernah bertemu.
Sebelumnya hari ini Cheronus benar-benar bingung, dia bertanya pada Ripley jika dia ada tepat di depanmu. Apa yang ingin kau katakan padanya? Ripley merasa pria di hadapannya ini aneh. Kenapa kau ingin tahu hal seperti itu? Cheronus berbohong begitu saja, aku temannya, mungkin aku bisa menyampaikan kata-katamu. Ripley ragu-ragu berpikir untuk waktu yang lama. Akhirnya dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada pria di hadapannya, itu bukan salahmu Cheronus. Kau tidak melakukan kesalahan apapun saat ini. Bertemu dengan mata hijau yang penuh tekad itu, hati Cheronus meleleh. Dia seolah-olah malaikat yang dikirim oleh Tuhan, telah menebusnya. Jantungnya berdebar kencang saat dia sangat tertarik pada wanita yang tulus. Dan penuh semangat di hadapannya ini, dia mengamati wanita di hadapannya, berpikir surga, akhirnya berpihak padanya. Suatu kali dia bertanya pada Ripley bagaimana dia tahu begitu banyak tentangnya. Ripley yang mabuk menjawab dengan serius bahwa dia membacanya di sebuah buku. Meski begitu, jantung Cheronus tetap berdebar kencang. Dia mencoba mendekati Ripley dan Ripley sama sekali tidak waspada di sekitarnya. Tiba-tiba Ripley kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Untungnya Cheronus berhasil menangkapnya tepat waktu Ripley jatuh mabuk ke dalam pelukannya. Terima kasih, aku salah paham padamu tadi. Aku kira kau orang yang kasar, Nona Ripley. Sepertinya kau mabuk. Biar kuantar kau istirahat. Ripley menatap pria di hadapannya dengan bingung dan penasaran. Senyumnya cerah dan menawan. Setelah itu, Cheronus membawa Ripley yang mabuk kembali ke mansion dan membaringkannya di tempat tidur. Dia duduk di samping tempat tidur, menatap wajah tidur Ripley yang damai dengan serius. Pipinya memerah lembut dan manis seperti kue ceri. Cheronus sekali lagi terpesona olehnya. Ripley, Cheronus dengan lembut memanggil namanya. Ripley membuka matanya yang mengantuk. Melihat seorang pria asing memanggilnya, dia menatap pria di hadapannya dengan bingung. Apa kau tahu siapa aku? Bukankah kau bilang ingin menemuiku? Ripley tiba-tiba sadar dan berseru, ah, kalau begitu kau pasti Cheronus di Glade. Ripley hampir tidak percaya protagonis pria dari novel itu muncul di hadapannya seperti ini. Cheronus sendiri juga cukup senang dengan dirinya sendiri. Ripley menatapnya dengan gembira sambil tak percaya menangkup wajahnya dan memuji. Kau tampan sekali. Cheronus dengan penasaran bertanya pada Ripley kenapa dia ingin menemuinya. Ripley bilang ada yang ingin dia katakan padanya. Ripley berkata dengan serius, yaitu aku pernah sangat mencintaimu. Aku kagum kau bisa mencintai seseorang begitu buta. Aku juga ingin sangat dicintai oleh orang sepertimu. Cheronus balas memegang tangannya bertanya, pernah cinta apa kau tidak menyukaiku sekarang? Dia mendekat mencium tangannya. Pipi Ripley benar-benar memerah. Cheronus, aku juga sangat menyukaimu sekarang. Dengan itu Cheronus mencium Ripley. Dalam-dalam Ripley juga merespons dengan penuh gairah pada protagonis pria novel itu. Yang selama ini dia pikirkan mereka jatuh ke tempat tidur keduanya merasakan kasih sayang. Cheronus memanggil nama Ripley. Ripley menatapnya dengan tatapan kosong. Cheronus, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah tampannya. Cheronus menunduk untuk mencium Ripley. Memperlakukannya seperti harta karun. Dia hampir tidak percaya bahwa beberapa jam yang lalu dia hanyalah salah satu dari banyak bangsawan muda yang dia temui di pesta dansa. Dia mungkin tidak akan mengingat apapun besok, tapi meskipun begitu, dia tidak ingin melepaskannya dari hidupnya. Cheronus memutuskan untuk mengikuti kata hatinya dan secara terbuka menerima anugerah dari surga ini. Aku akan menciummu Ripley, bahkan jika kau lupa 1000 kali pun aku akan menemukan cara untuk membuatmu jatuh cinta padaku. Aku akan menjebakmu dan membuatmu perlahan jatuh cinta padaku. Selain itu kau bilang kau menyukaiku, kilas baliknya berakhir di sini. Itu bukan salahku. Aku tidak melakukan kesalahan. Apapun kau orang pertama yang memberitahuku ini, Nona Ripley. Cheronus mengulurkan tangan untuk membelai pipi Ripley. Oleh karena itu, aku memang Cheronus tiba-tiba mendekat pada Ripley. Napas mereka hampir bersentuhan. Aku memang sangat senang memberikan yang pertama untukmu. Cheronus mengenang dengan senang. Senyumnya seperti sinar matahari musim semi yang meluluhkan semua kata-kata Ripley, dan Cheronus juga menatapnya dalam-dalam. Setelah kembali ke rumah, Ripley kembali berkonflik, tapi dia tidak bisa membiarkan pernikahan itu terjadi. Dia tahu dia telah jatuh pada pesonanya, tapi sekarang dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Teringat wajah tampan dan kata-kata Cheronus yang menyentuh. Ripley merasa bimbang lagi pula. Dia sangat menyukai Cheronus. Teriakan dari dalam kamar terdengar sampai keluar pintu. Ripley terjebak dalam pertarungan antara akal dan nafsu. Dia terus mencuci otaknya sendiri bahwa dia tidak tertarik pada pria. Sambil berpikir, dia tiba-tiba punya ide. Baru dia memanggil Sylvia, mengaku ingin menikahi Tuhan. Itu disambut dengan tatapan bingung Sylvia. Ripley secara dramatis menunjukkan pengabdiannya pada Tuhan, mengumumkan dia akan segera menjauhkan diri dari semua pria duniawi. Dihadapkan dengan penampilannya, Sylvia sangat tidak bisa berkata-kata. Sementara Ripley tetap tenggelam dalam fantasinya. Sylvia berkata, tanpa kata-kata, kau dulu bilang ingin menjadi wanita jahat. Tapi kau berubah pikiran begitu cepat. Ripley dengan naif bertanya balik, bukankah menjadi biarawati lebih baik daripada menjadi wanita jahat? Sylvia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sylvia menyuruh Ripley untuk memikirkannya dengan serius. Tapi Ripley bilang tidak perlu pertimbangan lagi. Aku sangat yakin kau bahkan tidak tahu apa itu biarawati dan kau bahkan tidak religius, kata Sylvia dengan tajam. Kalau begitu aku akan mulai percaya pada Tuhan.
Mulai hari ini Sylvia patah hati dan berlutut untuk berdoa memohon pengampunan Tuhan. Untuk Ripley di biara-biarawati itu dengan sopan menolak permintaan Ripley dengan alasan dia adalah satu-satunya pewaris Earl. Dia juga menyatakan bahwa Ripley percaya pada astrologi dan sihir membuatnya tidak cocok menjadi biarawati. Ripley segera mengangkat tangan dan berjanji. Itu adalah dirinya yang dulu dia benar-benar berbeda sekarang, semakin dia berbicara semakin berlebihan dia, jadinya janjinya yang tulus membuat Sylvia yang mengenalnya dengan baik merasa sangat bersalah. Sylvia mencoba menggerakkan hati biarawati itu dengan penampilan ini, tapi biarawati itu tetap tidak tergerak. Akhirnya, biarawati itu menyarankan untuk membawa Ripley berkeliling biara, lalu membiarkan Ripley memutuskan apakah akan menjadi biarawati. Ripley mengira dia berhasil selanjutnya biarawati itu pertama-tama membawa Ripley dan Sylvia mengunjungi kapel. Biarawati itu memberitahu Ripley bahwa seperti makan 3 kali sehari, biarawati harus berdoa dan mengaku dosa 3 kali sehari untuk menyucikan jiwa mereka. Ripley dengan mudah menerimanya. Kemudian mereka mengunjungi ruang doa di mana biarawati itu memberitahu Ripley bahwa calon biarawati harus berdoa 4 jam setiap hari. Yang agak mengejutkan Ripley, dia merasa enggan pada saat ini tapi tetap setuju demi menjaga gengsi. Kemudian biarawati itu memutuskan untuk membawa mereka ke ruang makan. Setelah mendengar mereka akan ke ruang makan, Ripley langsung bersemangat. Dia menantikan makan siang hari ini, tapi kenyataan memberinya pukulan telak beberapa kacang polong 3 potong tomat, 2 sendok kentang tumbuk, sepotong roti kering, dan secangkir teh tawar. Itulah seluruh makan siangnya. Ripley hampir tidak bisa mempercayainya. Dia dengan hati-hati bertanya, kapan mereka bisa makan daging? Biarawati itu menjawab mereka hanya makan daging pada hari peringatan nasional. Dan hari jadi biara, dan di lain waktu selalu makanan sehat yang sederhana seperti ini. Ripley langsung mengubah ekspresinya secara drastis. Ini praktis merupakan siksaan baginya untuk tidak makan daging. Ripley jatuh dalam keputusasaan total. Sylvia tahu ini akan terjadi, dan diam-diam merasa lega dalam perjalanan pulang dengan kereta. Sylvia dengan sabar membujuk Ripley untuk menyerah. Ripley menutupi wajahnya dengan sedih. Sylvia mengingatkannya bahwa jika dia benar-benar ingin menjadi biarawati, Count Liverpool perlu mengonfirmasi dan menandatangani dokumen. Ripley tahu ayahnya tidak akan pernah menyetujui ini. Dia mulai meminta nasihat dari Sylvia. Sylvia menjawab dengan serius bahwa jika Ripley benar-benar pergi ke biara mungkin akan terseret masalah karenanya. Mempertimbangkan semua faktor, Ripley harus sementara waktu meninggalkan gagasan untuk menjadi seorang biarawati. Tiba-tiba dia punya rencana lain. Dia sadar dia tidak perlu menjadi biarawati sungguhan. Dia segera menyuruh kusir untuk putar balik dan dia ingin pergi ke rumah England dulu. Ripley penuh semangat juang. Rencananya adalah dia tidak perlu menjadi biarawati sungguhan dan dia hanya perlu menggunakan dokumen ini untuk menipu Cheronus. Itu tidak mungkin. Cheronus langsung menyuruhnya untuk menyerah pada ide ini. Ripley terkejut dan cepat bertanya kenapa. Jelas-jelas biarawati di biara bilang dia bisa menjadi biarawati. Jadi kenapa dia bilang tidak bisa? Cheronus dengan tenang berkata itu karena mereka tidak tahu satu hal, kau sudah pernah intim denganku, seorang pria duniawi dan tidak bisa lagi menikahi Tuhan. Ripley tertegun di tempat. Tuhan tidak bisa menerima seorang wanita yang telah menghabiskan malam dengan pria di dunia duniawi untuk menjadi biarawati. Lanjutnya baru sekarang Ripley sadar. Rencana ini mustahil sejak awal. Cheronus tersenyum padanya dengan tenang melihat senyum kemenangannya. Ripley merasa agak tidak rela. Tidak ada seorang pun di biara yang menyebutkan ini, kata Ripley dengan keras kepala. Cheronus menjawab dengan senyum ringan, apa kau benar-benar berpikir mereka akan curiga bahwa seorang wanita bangsawan sudah pernah bersama seorang pria? Maksudku, bahkan jika mereka benar-benar punya kekhawatiran seperti itu, biara tidak akan benar-benar berani bertanya. Dan putri seorang count. Dokumen itu tergeletak diam di atas meja. Ripley ingin mengatakan sesuatu, tapi berhenti. Meskipun begitu itu tidak masalah. Ripley mengumpulkan keberanian untuk berkata. Cheronus menatapnya dengan penuh tanya. Tuhan tidak akan sepicik itu. Penampilannya yang canggung membuat Cheronus sangat tidak bisa berkata-kata. Picik ya? Tuhan tidak akan mempermasalahkan masa laluku. Ripley masih tidak mau melepaskan kemungkinan untuk menolak pernikahan itu. Dia menyatakan sekali lagi bahwa masa lalu tidak penting. Yang penting adalah pengabdiannya pada Tuhan. Saat ini menebak niatnya. Wajah Cheronus menjadi gelap. Ripley mengira rencananya berhasil dan diam-diam merasa senang. Cheronus menyeringai, kau benar, masa kini lebih penting daripada masa lalu. Dia tiba-tiba berdiri, sosoknya langsung menjulang di atas Ripley. Tekanan kuat membuatnya mulai panik. Ripley bingung. Cheronus duduk tepat di atas meja di depannya dan memperpendek jarak yang membuat Ripley memerah. Dia berbisik di telinganya bahwa dia ingin lebih dekat dengannya. Itulah sebabnya dia tidak duduk di kursi. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat lagi. Menggoda Ripley dengan kata-kata dan lirikan membuat jantungnya berdebar kencang. Hampir mencapai batasnya, dia memancarkan pesona yang tak tertahankan. Memaksa Ripley untuk memalingkan wajahnya, mencoba melarikan diri dari godaannya. Cheronus melanjutkan serangan pesonanya. Jantung Ripley berdebar kencang hampir menembus titik kritis, tapi dia masih menolak dengan keras kepala. Mengklaim tubuh dan jiwanya siap untuk setia hanya kepada Tuhan. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk melirik Cheronus.
Di sampingnya pemandangan itu benar-benar membuatnya terpana, dia melihat Seronus sudah melonggarkan dasinya memperlihatkan kulit dadanya. Tatapannya menggoda dan memikat dia berkata dengan nada menggoda, "Kalau begitu kamu seharusnya tidak punya pikiran duniawi sekarang kan?" Tindakannya membuat Ripley bingung, jelas dia tidak menyangka Cheronus akan melakukan hal seperti itu, lalu Cheronus menggunakan alasan bahwa ruangan ini terlalu pengap. Untuk sedikit melonggarkan kerahnya, memamerkan fisiknya yang sempurna sambil dengan santai melirik Ripley. Dihadapkan dengan tindakan tiba-tibanya, Ripley kehilangan ketenangannya, menutupi wajahnya dengan malu-malu sambil diam-diam. Mengagumi pemandangan menarik di depannya, apa yang kamu lihat, tanya. Cheronus yang sepenuhnya sadar akan jawabannya. Ripley benar-benar bingung, tetapi dia masih bersikeras dengan keras kepala bahwa dia tidak melihat apa-apa. Melihat ini, Cheronus bergerak lebih dekat untuk menggodanya. Ripley sama sekali tidak berdaya melawannya. Saat pipinya disentuh, jantungnya berdebar kencang. Cheronus berbisik untuk menyihirnya, menegaskan kata-katanya bahwa masa lalu tidak penting. Dan hanya saat ini yang berarti setelah kehilangan semua akal sehatnya di bawah godaan pesonanya. Ripley mengikuti kata-katanya secara bertahap napas. Hangatnya menyapu wajahnya, suasana tiba-tiba menjadi ambigu. Ripley menutup matanya siap untuk ciuman. Dia tahu ini adalah godaan, tetapi tubuhnya mengkhianatinya lebih dulu. Setelah menunggu sejenak, tidak ada yang terjadi, dia melihat Cheronus sudah menarik diri. Tahu bahwa dia masih tidak bisa menahan keinginan duniawi, dia akhirnya menghela napas lega, lalu dia mengambil dokumen di atas meja. Dan dengan kejam merobeknya di depannya saat aplikasi untuk menjadi biarawati disobek tanpa ampun. Rencana Ripley untuk menggunakan biara untuk menipu Cheronus dan membatalkan pertunangan mereka pun gagal total. Kamu masih tidak bisa meninggalkan keinginan duniawi, jadi kamu tidak bisa menjadi biarawati baik di masa lalu maupun sekarang. Kamu memang harus menjadi pengantinku, kata Cheronus dengan nada. Percaya diri seolah-olah dia mengendalikan segalanya. Setelah kembali ke rumah, Ripley sangat tertekan. Dia dengan putus asa mengaku kepada Sylvia bahwa dia tamat aku mengambil keperjakaan Cheronus. Dia ingin aku bertanggung jawab padanya, dan dia ingin menikahiku setelah mengetahui berita yang begitu mengejutkan. Sylvia membeku, dia bertanya lagi pada nonanya untuk memastikan dia benar-benar tidak bercanda yang dibantah tegas oleh Ripley. Jadi ini sebabnya, Nona sering bertemu dengan Duke baru-baru ini. Ripley memeluk bantalnya dan mengangguk tak berdaya. Sylvia benar-benar terpana. Setelah memprosesnya sejenak, dia dengan ragu berkata, "Bukankah ini hal yang baik?" Ripley bertanya, "Apa bagusnya?" Sylvia dengan bersemangat memberitahunya dengan begini, "Nona akan menjadi satu-satunya Duchess di Kekaisaran dan mendapatkan kekuatan tertinggi." Ripley masih tidak mengerti apa bagusnya. Setelah memikirkannya, Sylvia menjawab, "Nona tidak akan pernah perlu khawatir tentang makanan atau pakaian lagi. Dan Nona akan menikmati kekayaan dan kemewahan tanpa akhir." Ripley membayangkan dirinya menjadi Duchess itu sangat berlebihan. Dia benar-benar tidak ingin menjadi Duchess. Dia sangat yakin Cheronus harus menikahi Etoile karena mereka adalah pemeran utama pria dan wanita. Protagonis dari novel itu, Ripley meminta Sylvia untuk membantunya memikirkan solusi. Sylvia menyarankan dia bisa langsung memberitahu Duke Ingrid bahwa dia tidak ingin menikahinya. Saran ini dengan cepat dibantah oleh orang yang bersangkutan, karena dia sudah menolaknya secara langsung. Tetapi itu tidak berhasil. Sylvia kemudian menyarankan dia bisa memberitahu Duke bahwa dia sudah memiliki perasaan untuk orang lain. Ripley langsung menolak saran ini karena jika dia mengatakan itu, dia pasti akan dibunuh tanpa ampun oleh Cheronus. Setiap saran yang diajukan Sylvia dimentahkan oleh Ripley. Karena dia sudah mencoba semuanya, dia pernah mencoba bertingkah seperti wanita jahat, menumpahkan teh pada orang lain dan membuat komentar tajam dan sarkastik, tetapi efeknya tidak ideal. Sylvia terus menyarankan, tetapi untuk membuat seorang pria tidak menyukaimu, kamu tidak selalu harus melakukan sesuatu yang buruk. Sulit membuat seorang wanita menjijikkan bagi pria. Aku pernah mencoba membuat pria menyukaiku sebelumnya. Tapi aku belum pernah mencoba membuat pria membenciku. Kata-katanya tiba-tiba memicu ide di benak. Ripley matanya berbinar dan dia punya ide baru lagi. Sylvia bingung dengan kata-katanya yang tidak bisa dijelaskan. Aku bisa melakukan kebalikannya, kata Ripley yakin dirinya pintar. Lalu dia dengan sabar menjelaskan pikiran dan rencananya kepada Sylvia. Singkatnya, dia akan berpakaian jelek, bertingkah kasar, menjadi pemalas, berbohong, dan berpura-pura bodoh. Ripley pikir rencananya sempurna. Sementara Sylvia ragu, apakah rencana seperti itu benar-benar bisa berhasil. Ripley dengan percaya diri menyatakan sama sekali tidak ada masalah. Jadi mulai besok dia, Ripley Liverpool, akan menjadi wanita bodoh, dan pemalas. Sylvia memaksakan tawa canggung. Firasat buruk menyelimutinya 3 hari kemudian di kediaman Count Liverpool. Setelah beberapa transformasi, Ripley membuat penampilan yang mengejutkan seperti yang dia inginkan. Dia terlihat bodoh dan malas, tekad yang kuat membara di matanya. Dia akan menunjukkan pada Cheronus seperti apa orang yang kotor, malas, dan bodoh itu. Tepat saat dia bertanya-tanya apakah dia terlihat kotor, cukup malas, dan bodoh, Sylvia datang untuk melaporkan bahwa Duke Ingrid telah tiba. Cheronus mendorong pintu dan melihat Ripley yang bertingkah konyol, perilaku aneh, dan suaranya yang dibuat-buat membuat Cheronus serius mempertanyakan kewarasannya sendiri. Tapi dia masih mencoba untuk menjaga ketenangannya.
Lalu mereka datang ke ruang pertemuan. Ripley mengeluarkan kalender. Bertanya apakah dia punya angka keberuntungan jika mereka bisa menetapkan tanggal pertunangan mereka pada hari itu, tapi Ceronus tidak mendengar apa yang dia katakan. Karena pandangannya jatuh pada kuku kotornya, ekspresinya langsung berubah menjadi resah. Ripley memanfaatkan kesempatan itu, dan semakin menjadi-jadi dengan tindakan bodohnya. Ceronus sangat terkejut sampai dia tidak bisa berkata-kata. Pikirannya berkecamuk, tidak tahu harus memulai topik dari mana. Ripley tersenyum diam-diam pada dirinya sendiri, berpikir dia pasti berhasil kali ini, tetapi detik berikutnya dia membeku. Karena Ceronus justru berpikir ini disebabkan oleh pekerjaan dia, bahkan memegang tangannya tanpa rasa jijik, matanya dipenuhi kekaguman saat dia memujinya. Tanganmu berlumuran lumpur, aku tidak menyangka kamu sebagai putri, seorang count mau bekerja secara pribadi. Ripley dengan cepat membalas bahwa dia tidak sedang bekerja. Ceronus menggoda, kalau begitu, apakah kamu bermain lumpur? Tidak peduli apa yang dia katakan. Dia menatapnya dengan kekaguman, tidak punya pilihan lain. Ripley memberi isyarat pada Sylvia di sudut, memberinya sinyal bahwa mereka perlu mengubah rencana. Sylvia menerima isyarat untuk menyajikan teh. Ripley mulai membahas tentang mencicipi teh dengan Ceronus. Dia sengaja membuat beberapa komentar bodoh. Tapi Ceronus hanya dengan tenang meminum tehnya. Reaksinya yang tenang membuatnya benar-benar lengah. Saat itu ayah Ripley, Count Liverpool, mendorong pintu dan masuk. Dia dengan hangat menyapa Ceronus. Yang membuat Ripley merinding. Ceronus memberinya tatapan penuh arti dan menyarankan mereka untuk langsung ke intinya. Ripley punya firasat buruk bahwa ada sesuatu yang salah, dan Count Liverpool terlihat bingung. Aku ingin menikahi putrimu. Ceronus merangkul Ripley, bertingkah seperti pasangan yang penuh kasih, yang tentu saja membuat Ripley ketakutan. Berita ini juga membuat Count Liverpool ketakutan. Dia dengan gemetar bertanya pada Ceronus, apakah dia jatuh cinta pada putrinya? Pada pandangan pertama, Ceronus mengangguk setuju. Lalu, Count Liverpool mengalihkan pandangannya ke Ripley, meminta pendapatnya. Ripley ingin menentangnya, tetapi dia diam-diam diancam oleh Ceronus di sampingnya, yang wajahnya sudah menjadi gelap. Akhirnya dia hanya bisa dengan lesu memberitahu ayahnya bahwa dia bersedia menikah dengan Ceronus. Setelah membahas pertunangan, Ripley kembali ke kamarnya. Merasa putus asa mendengar upacara pertunangan hanya dalam 2 hari, bahkan Sylvia berpikir itu terlalu terburu-buru. Dan dia tidak mengerti mengapa Ripley begitu menentang menikahi Duke Inglewood. Menurutnya Duke Inglewood adalah pasangan yang sangat cocok. Tatapan Ripley goyah. Dia juga tahu Ceronus adalah pilihan yang cocok, tapi dia bukan miliknya. Mengingat kenangan memalukan dari kehidupan sebelumnya, dia menjadi putus asa saat itu. Dia menahan kutukan jahat dari banyak orang di sekitarnya. Dia tidak pernah ingin mengalaminya lagi. Setelah mandi, Ripley penuh semangat juang. Dia memutuskan untuk membuat rencana baru untuk menghentikan pertunangannya dengan Ceronus. Sylvia berkata, dia punya sesuatu untuk dikatakan. Dia percaya semua ini tidak bisa dihindari, dan Ripley telah berjuang, tetapi fakta membuktikan semua perjuangannya sia-sia. Kata-kata ini sangat mematahkan semangat Ripley. Apakah benar-benar tidak ada solusi? Tidak, sepertinya tidak ada. Sikap dinginnya benar-benar menghancurkan hati Ripley. Sylvia dengan kejam mengungkapkan kebenaran. Tapi ini menyangkut hidup Nona. Solusi apa lagi yang ada selain menerima pernikahan? Mungkinkah bahkan jika itu berarti kematian? Nona ingin menentang keinginan Duke Inglewood. Emosi Ripley benar-benar hancur. Dia menundukkan kepalanya, suasana hatinya jatuh ke titik terendah. Sementara Sylvia di sampingnya menasihatinya untuk menerima takdirnya setelah menimbang segalanya. Ripley akhirnya membuat keputusan. Sylvia menatapnya dengan penuh harap. Ripley berkata dengan tekad yang benar, jika aku harus memilih antara pernikahan dan kematian, maka aku memilih untuk mati. Sylvia terpana oleh kata-katanya. Setelah itu Ripley memberitahu Sylvia rencananya. Sylvia tidak menyangka dia akan begitu nekat dan berisiko kali ini. Mendengar dia bilang ini hanya akting, Sylvia dengan enggan bernapas lega. Faktanya adalah, Ripley berencana merekayasa kecelakaan sebelum pertunangan selama dia terluka parah atau mati. Ceronus harus membatalkan pernikahan, tapi Sylvia masih khawatir bagaimana setelah upacara pertunangan berakhir. Ripley tidak bisa terus berpura-pura mati lalu menghilang dari dunia ini. Selamanya ini memang sesuatu yang belum Ripley pertimbangkan. Karena itu dia harus punya rencana yang lebih matang. Segera tiba hari upacara pertunangan, para pelayan sibuk bekerja dalam suasana tegang. Sementara tokoh utama perjamuan, Ripley mengenakan gaun putih, datang ke balkon. Dia telah membulatkan tekadnya bahwa demi kebebasan dan kebahagiaan di masa depan dia harus mengambil risiko ini. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia gagal kali ini, dia harus melanjutkan pernikahan dengan Ceronus dan selamanya menjadi yang disebut Duchess itu. Ripley berbalik dengan serius bertanya pada Sylvia, apakah semuanya sudah siap? Sylvia menjawab, semuanya sudah siap. Dia sudah menyuruh orang menggantung spray di semak-semak di bawah. Ripley harus melompat ke spray dulu, lalu melompat ke taman berpura-pura jatuh dan menggunakan yang sudah disiapkan sebelumnya. Darah palsu untuk menyamarkan luka parah saat orang-orang datang dan menemukannya terluka parah. Semuanya akan selesai. Setelah semua persiapan selesai, Sylvia dengan gugup mengoleskan darah palsu ke Ripley. Setelah konfirmasi terakhir tempat pendaratan,
Ripley berdiri di pagar balkon. Sylvia dengan cemas menyarankan Ripley untuk mempertimbangkannya kembali karena rencana ini benar-benar terlalu berbahaya. Tapi sikap Ripley tegas, dia tidak pernah mau mengalami hal mengerikan seperti itu lagi. Aku bisa melakukannya, dia menyemangati dirinya dalam hati. Tiba-tiba dia melihat kereta Duke Inglewood. Sylvia masih khawatir membujuknya. Kita pasti bisa memikirkan solusi lain. Ripley menoleh ke belakang memberi Sylvia senyuman lembut tapi tegas. Untuk meyakinkan Sylvia dan untuk menyemangati dirinya sendiri memikirkan Seronus, meskipun dia merasa bersalah padanya, dia lebih menginginkan kebebasan. Dan dia ingin mengikuti kata hatinya sendiri. Dia menutup matanya dan melompat dari balkon. Dahan pohon menggores wajahnya. Dia akhirnya mendarat dengan selamat di atas spray. Ripley diam-diam bernapas lega. Itu benar-benar terlalu berbahaya. Selanjutnya adalah langkah paling penting. Dan berbahaya, dia harus melompat dari spray ke taman. Ripley mulai merasa takut. Tapi demi kehidupan bebasnya di masa depan, dia tetap memilih untuk dengan berani melompat turun dari spray. Akhirnya dia mendarat di taman, dikelilingi oleh pepohonan yang menghalangi.